Puji Tuhan, Shalom. Ya, di mood semua ya. Selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara yang ada di PDPK. Terakhir melayani kalau nggak salah 2017, sebelum pandemi ya, jauh sebelum pandemi. Terima kasih buat pengurus Kak Lewi ya, Kak Lewi, itu Kak Weni juga. Terima kasih sudah mempercayakan kembali pelayanan ini malam hari ini buat saya boleh sharing firman Tuhan, dan tema yang sudah diberikan atau dibagikan adalah anugerahmu cukup bagiku. Kita akan ambil itu di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan diri ya. Perlu nggak sih? Nggak perlu kan? Perlu ya, banyak orang yang baru kayaknya yang baru kenal. Oke, terima kasih. Perlu ya. Iya, perkenalkan saya dengan Pendeta Michelle Inarai. Kependetaan saya di bawah naungan Sinode GBI dan GBI yang ada di Jakarta Pusat. Sebenarnya saya sudah tidak melayani lagi di Jakarta Pusat ya, udah minta izin dengan gembalanya baik-baik untuk dekat rumah aja, karena saya udah cukup lama ya di situ, 19 tahun, dan saya banyak waktu dengan anak-anak saya. Dan puji Tuhan, semuanya baik, dan walaupun sudah tidak di kantor ya, dalam pelayanan gereja, tetapi full heart tentunya, tetap melayani Tuhan dengan gereja yang baru, ikut dalam pelayanan misi gereja dan komselnya, dan juga di PPE, angkatan yang kedua. Baik, puji Tuhan, itu aja mungkin ya. Saya sudah menikah dan sudah punya anak 2, sudah kelas 3 SMA dan kelas 1 SMA. Oke, kita akan lanjut ya, cukup ya perkenalannya. Dan tema yang dibagikan buat saya malam hari ini, anugerahnya cukup bagiku, itu terambil di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Ada di slide selanjutnya. Kita akan buka ya 2 Korintus 12 ayat 9. Sebelumnya ada ya. Terima kasih. Kita akan baca sama-sama di tempat kita masing-masing, tentunya masih dalam mute ya. 2 Korintus 12 ayat 9, sama-sama 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, puji Tuhan, dengan ayat-ayat firman Tuhan ini, secara pribadi ayat ini juga menguatkan saya, dan ayat ini keluar, atau firman Tuhan ini, jawaban Tuhan kepada Paulus itu keluar, ada latar belakang, ada yang melatar belakangi. Kalau kita lihat di 2 Korintus ini, di 2 pasal sebelumnya, di Korintus itu ada orang-orang, ada pelayan-pelayan yang mengaku mereka adalah pelayan Tuhan, tetapi mereka memegah-megahkan diri, ya, memuji dirinya sendiri. Kalau orang Manado bilang, makang puji. Gitu, ya. Nah, mereka ini membanding-bandingkan diri, mengukur dirinya sendiri dengan dirinya sendiri, tentunya ya. Kita tahu di kitab Amsal berkata, janganlah orang lain yang memuji, biarlah orang lain yang memuji engkau, jangan keluar dari mulutmu sendiri, yaitu dalam kitab Amsal. Nah, makanya Paulus dia bilang kalau dia bermegah juga dia bisa, gitu ya. Kalau boleh dipinjam bahasa singkatnya, kalau mau bermegah, saya juga ada hal-hal yang dapat saya megahkan. Dia adalah seorang Rasul Kristus. Dia juga dalam pelayanannya, dia mengalami banyak tantangan. Ya, kalau kita lihat di pasal 11 ayat 23 dan seterusnya, di situ dia menceritakan bagaimana runutan kejadian-kejadian yang dialami selama dia melayani Tuhan. Gitu ya. Nah, di dalam kemegahannya, di dalam kelemahannya itu, dia justru bermegah. Ya, dia mengalami didera, ya. Dan kita tahu deraan orang-orang Romawi di masa itu siksaan yang luar biasa tentunya. Kemudian dia juga banyak halangan, banjir, segala macam. Sehingga dengan membaca ayat ini, dulu waktu saya masih di Tamrin Residen, ya, kantornya, dari rumah saya itu kadang-kadang kalau macet tuh 3 jam. Dan saya punya kawan tinggalnya di daerah Cikarang. Kalau dia lebih parah lagi ya, kalau macet itu 4 jam. Jadi total pulang pergi bisa 8 jam. Sementara jam kantor 8 jam. Tapi saya kalau pas makan siang dengan teman saya ini, saya selalu ingetin dia, ya kita cukup bersyukur karena tantangan kita dalam melayani ya cuma macet. Kalau dibandingkan dengan Paulus dikejar singa, terus masuk juga penjara,
gitu ya, dikejar-kejar untuk dibunuh. Ya, kita bisa lihat di ayat 23 di pasal 11. Dan ini ayat-ayat ini cukup menghibur kami karena ternyata tantangan kita dibandingkan di masanya Paulus waktu dia melayani Tuhan itu jauh lebih besar ya tantangan yang dihadapi. Dan ini justru yang memberikan dia kebanggaan. Dia sampai berkata bahwa justru dalam mengalami keadaan seperti itu ya, orang berpikir mungkin melayani Tuhan itu bisa sukses gitu ya, terkenal. Ya jangan kita melihat orang-orang yang sekarang ini dikenal mereka langsung begitu aja ya seperti sekarang, tapi ada banyak hal-hal yang di belakang yang mereka alami ya, kesesakan mereka, air mata mereka yang terjadi dalam hidup mereka untuk Tuhan izinkan memproses hati mereka, memproses sikap mereka, memproses karakter mereka untuk menjadi seorang yang dipercayakan Tuhan kapasitas yang besar. Nah, karena kemegahan-kemegahan yang dilakukan oleh orang-orang di Korintus itu yang mengaku pelayan Tuhan, sampai akhirnya Paulus menceritakan bagaimana dia sendiri pun mengalami yang namanya penglihatan-penglihatan dan kenyataan dari Tuhan yang begitu luar biasa, sampai dia berkata, dia mendengarkan hal-hal yang tidak boleh dikatakan oleh manusia. Sehingga dia sendiri tidak dapat merinci ya, tidak menceritakan apa sih sebenarnya yang dia lihat itu. Gitu, penglihatan-penglihatan apa sih yang dia lihat itu nggak ada. Kalau Yohanes kan ada ya, waktu dia mengalami dibuang di Pulau Patmos, dia dikaruniakan Tuhan penglihatan-penglihatan yang juga luar biasa. Paulus juga mengalami hal yang seperti itu, tapi dia tidak menuliskan. Nah, karena dia mengalami seperti itu, penglihatan-penglihatan yang besar, yang luar biasa, justru dia untuk menjaga supaya dia jangan sombong secara rohani, Tuhan izinkan supaya dia itu diberikan sebuah duri dalam daging. Ya, istilahnya Paulus adalah utusan iblis yang menggocok hidupnya. Nah, berbagai tafsiran, kalau kita punya buku-buku tafsiran Alkitab, ya kita bisa melihat ada yang bilang itu kelemahan di mata ya, karena dia kan waktu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kan mengalami kebutaan selama 3 hari. Kemudian ada juga yang berkata bahwa utusan iblis itu yang menggocok dia adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pelayanannya dia di pasal 11 ayat 23 tadi. Ada juga yang berkata itu kelemahan fisik yang lain ya. Tapi apapun itu judulnya adalah sebuah kelemahan. Nah, dia diizinkan Tuhan untuk dia berseru sebanyak 3 kali dia bilang menurut catatan. Berseru sebanyak 3 kali, tetapi Tuhan tuh tidak menyingkirkan apa yang dia doakan. Justru Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku bekerja. Nah, hal ini saya dapat dengan doa tentunya ya, dengan doa dalam persiapan saya menyimpulkan ada 4 hal yang bisa kita ambil dalam pada waktu firman Tuhan ini dikatakan kepada Rasul Paulus. Yang pertama adalah kita mengerti bahwa waktu Tuhan berkata kasih karuniaku cukup bagimu, yang pertama kita harus berpegang kepada Tuhan terus-menerus. Firman Tuhan kalau kita ingat Yohanes 15 ya. Yohanes 15 ayat berapa itu? 5b. Di situ dikatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kalau kita dalam kenyamanan ya, kalau kita bekerja kan kita punya penghasilan, kalau penghasilan kita cukup bahkan lebih dari cukup, kita bersyukur tentunya ya. Kita bersyukur, kita dipercayakan itu, kita juga mungkin ada prestasi, ada jabatan tertentu. Tentunya hal-hal ini jangan sampai membuat kita menjadi sepertinya mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Justru kita percaya waktu kita hidup dalam berkat-berkat yang berlimpah secara jasmani, kita percaya bahwa tujuan Tuhan untuk memberkati kita adalah untuk kepentingan kerajaan sorga. Amin. Amin ya, saya dengar sih secara imajinasi aja. Nah, begitu juga waktu kita di saat kita dalam kenyamanan ya, kenyamanan hidup semua, puji Tuhan kalau semuanya bisa tercukupkan gitu ya, apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan itu Tuhan nyatakan buat kita seturut dengan kasih karunia Tuhan, tentunya kita harus tidak boleh melupakan bahwa itu semua adalah hanya kasih karunia Tuhan bagi kita. Kita ingat dalam kenyamanan apa yang terjadi kepada Daud di masa dia nyaman dengan hidupnya ya, di mana ada satu masa di mana harusnya pergi berperang, tetapi dia duduk jalan-jalan di suatu rumah. Nah, di dalam kenyamanan itu justru dia menengok sebentar ke satu tempat, dia melihat sesuatu yang menjatuhkan hidupnya. Nah, dalam kenyamanan apa yang harus kita lakukan? Kalau Tuhan percayakan hal-hal yang baik itu ya, bagi kita semua yang ada di tempat ini,
carilah kebutuhan orang lain. Penuhi kebutuhan orang lain. Berbagilah kehidupan, berbagilah berkat. Ya, saya percaya di sini bukan hal yang baru ya untuk mendengar dan sudah melakukan ya. Tetapi malam hari ini kita diingatkan kembali dengan firman Tuhan bahwa di dalam kenyamanan kita, mari kita cari kebutuhan orang lain. Jangan biarkan kita dalam kenyamanan justru kita jatuh. Makanya Paulus dikatakan bahwa aku sudah berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis ini pergi, jangan menggocoh lagi. Tapi Tuhan berkata justru dalam kelemahanmu kuasaku sempurna bekerja. Nah, oleh sebab itu pun di dalam kesesakan, di dalam air mata, kita tetap ingat bahwa kuasa Tuhan tentunya lebih dari cukup untuk menopang kehidupan kita. Seperti dikatakan tadi, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Amin. Nah, selanjutnya kita ingat juga ya, ada satu ayat yang saya tidak cantumkan, tapi ini sudah cukup sangat familiar buat kita semua. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Kalau kita dicobai, Tuhan setia, Dia tidak akan memberikan kepada kita lebih daripada yang mampu kita tanggung. Ya, Dia akan memberikan kita jalan keluar. Minimal kalau mujizat tidak terjadi, ya karena sesuatu hal, kita tahu bahwa di situ akan ada hikmat, ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Satu waktu saya punya kawan baik meninggal, ya, dan saya tuh menangis, gitu ya, menangis karena saya ingat suaminya, saya ingat anaknya, gitu, 3 orang kecil-kecil. Saya doa, saya nangis sama Tuhan, Tuhan kasihan banget anak-anak ini Tuhan, gitu ya. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat ini, ada kasih karunia-Ku yang menyertai kehidupan mereka. Di situ saya mengalami damai sejahtera ya. Tadinya saya berhari-hari itu sempat meleleh gitu air mata karena kesedihan karena kehilangan kawan baik saya ini dan mengingat aduh gimana nih kesian dianya gitu ya, anak-anaknya masih kecil-kecil gitu. Tetapi Tuhan justru mengingatkan ayat ini ya, Roh Kudus mengingatkan saya tentang kasih karunia Tuhan kepada setiap orang yang dalam tantangan-tantangan kehidupannya sepertinya kok susah gitu ya untuk ditanggung, tetapi ada kasih karunia Tuhan yang menyertai. Dan puji Tuhan di dalam waktu diingatkan, saya melihat mereka dengan cara pandang yang berbeda ya, dengan sukacita, dengan bersyukur bahwa semuanya akan baik-baik saja. Gitu. Begitu juga waktu saya hubungin kawan saya ini, yang suaminya itu, suami almarhum, saya mampu untuk memberikan dia kekuatan dan dorongan semangat. Nah, selanjutnya dari cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, kita bisa belajar apa artinya. Yang kedua adalah bahwa kita diingatkan bahwa kita ini sudah diberikan yang terbaik dan yang terbesar. Sudah kita terima dan kita miliki. Efesus 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 3, di situ kita akan lihat ya. Di sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kalau kita punya Alkitab ya, kita bisa garis bawahi segala berkat rohani di dalam sorga. Saya sih sarankan pakai terus ya Alkitab kita garis-garis bawahi, kita coret-coret, kita catat di situ, jangan biarkan Alkitab itu bersih ya. Bukan artinya kita kotorin pakai lumpur ya, tapi kita aktifkan untuk melingkari, kita garis bawahi, kita bikin kotak, kita kasih warna supaya firman itu menjadi pengingat buat kita. Kita bikin catatan kecil di sampingnya ya. Jangan berpegang terus dengan gadget. Nah, selanjutnya kalau dikatakan di sini kita menerima segala kasih karunia dalam arti segala berkat rohani di dalam sorga. Apa sih segala berkat rohani di dalam sorga itu? Itu adalah kehadiran Kristus itu sendiri di dalam kita. Amin. Segala berkat rohani itu di dalam sorga apa? Tuhan Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus hadir di dalam kita, pribadinya hadir di dalam kita, paket-paket yang lain juga menyertai. Ya, itu udah puncak dari segala sesuatu yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Karena dia sumbernya. Gitu. Nah, selanjutnya kita lihat ya, kalau ada pertanyaan, apa sih yang paling kita syukuri gitu dalam kehidupan ini? Ada orang yang bilang, aduh saya bersyukur saya punya keluarga yang baik. Puji Tuhan ya, itu juga bukan hal yang baik ya. Terus apalagi sih bisa kita syukuri, aduh saya bersyukur saya punya pekerjaan yang baik, gajinya mantap gitu ya. Saya punya ini itu gitu. Tetapi sesungguhnya apa sih yang terbaik di dalam hidup kita yang bisa kita syukuri gitu? Tentunya adalah keselamatan di dalam Kristus yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena
tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang lain di dalam dunia ini. Makanya firman Tuhan katakan, orang yang kaya sekalipun memiliki segala sesuatu di dalam dunia ini, tetapi apa gunanya itu kalau dia kehilangan jiwanya. Artinya apa? Dia tidak memiliki keselamatan, tidak memiliki jaminan yang pasti dalam kehidupannya. Kalau kita mau bicara tentang materi ya, saya juga cukup bangga sih ya dengan pemimpin di LPPI ya, ketua umum ya, ya yang beliau bersaksi, beliau bisa menginjili salah satu investor dunia ya, kelas dunia gitu, yang menggoncangkan bangsa-bangsa di tahun 98 gitu ya, pimpinannya di kantor yang sekarang beliau bisa injili dan bisa membuka hati terima Tuhan Yesus gitu. Itu sesuatu hal yang baik. Karena apa? Karena kenapa? Saya percaya karena yang terbaik dan terbesar ini, kasih itu yang di dalam dirinya, itu yang mendorong dia untuk memberanikan diri menyampaikan kebenaran yang dia butuhkan. Karena segala sesuatu yang beliau miliki itu tidak akan menjamin ya keselamatan di dalam jiwanya, bagi jiwanya. Nah, selain kita memiliki yang terbaik dan terbesar dalam kehidupan ini, tentunya ada tanggung jawab dan respon yang harus kita tunjukkan ya. Iman itu kita harus tunjukkan dengan perbuatan. Tanggung jawab kita adalah iman kita yang kita tunjukkan. Dan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan ya, karena kita memiliki yang terbaik dan terbesar, tanggung jawab ini adalah tanggung jawab atau tugas yang nilainya kekal. Saya punya siswa, ada seorang yang mantan hajah ya. Mantan hajah, kenapa dia datang kepada Kristus ya? Karena dia mengalami suatu perjumpaan yang cukup berkesan lah buat dia secara pribadi, dan saya juga mendengarkan diberkati ya. Jadi dia cerita waktu dia tahun sekitar 2017 gitu, dia sakit usus membuat dia hampir kehilangan nyawa. Jadi di ICU dia sendirian, ada bapak-bapak di sebelah yang dalam kondisi sama dengan dia ya, udah pasang apa itu alatnya, respirator atau ventilator atau apalah itu ya. Dia waktu kondisi seperti itu dia bisa bergerak. Ya, sudah koma lah. Kalau boleh dibilang belum titik ya, masih koma gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu ada satu orang, karena dia dulu waktu masih kecil ibunya Kristen ya, bapaknya Konghucu. Karena dia menikah dengan non-Kristen, akhirnya dia ikut dengan suaminya. Nah, waktu dia mengalami seperti itu, dalam kondisi seperti itu ada orang mau datang berdoa. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu mau datang berdoa masuk ke dalam ruangan ICU, tapi susternya bilang begini, enggak ibu, dia bukan orang dia non Kristen, dia bukan orang Kristen, jangan didoain begitu. Sementara di dalam batinnya dia nggak bisa bicara ya, dia di dalam batinnya tolong doain saya, tapi dia nggak punya kemampuan dan kekuatan untuk bersuara gitu. Nah, setelah dia mengalami dia mau dikunjungi seperti itu, tiba-tiba bapak yang di sebelah tempat tidurnya dia titik ya. Jadi kalau dia koma, yang bapak sebelah titik, dan dia bisa lihat, menurut dia, ini menurut cerita ibu ini, dia waktu kondisi seperti itu, dia bisa lihat makhluk-makhluk yang aneh-aneh di dalam ruangan itu. Sampai dia sedih gitu ya, dia bilang, siapa yang bisa tolong dia? Tetapi di saat-saat itu juga, dia mendapatkan, apa ya, itu mau dibilang penglihatan atau apa, dia juga nggak bisa jelaskan ya, tapi dia melihat, dia waktu masih kecil dengan adiknya sedang bergandengan tangan menuju sebuah bangunan gereja. Gitu. Ya, dan dia memang sempat ikut sekolah minggu waktu SD SMP ya, kelas 6 sampai kelas 1 SMP. Jadi dia lihat di dalam penglihatan itu dia sedang bergandengan tangan dengan adiknya. Dia punya adik satu-satunya laki-laki, dan sejak dia mendapatkan penglihatan seperti itu, berangsur-angsur tubuhnya sembuh. Nah, karena dia pernah mamanya dilayani waktu meninggal, dilayani oleh tante saya, pendeta di GSJA di Duta Firman di Kelapa Gading. Nah, tante saya dan om saya yang memandikan jenazah waktu itu. Tapi itu dia masih non-Kristen ya, masih jauh sebelum itu. Nah, waktu dia sembuh sehat sempurna ya, seperti sedia kala, tiba-tiba dia ke pasar, nggak sengaja ketemu tante saya. Disitulah dia beribadah, mulai terkoneksi dengan gereja sampai dia memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus ya. Dan sekarang ini dia ikut pemuritan. Dan saya tanya, sekarang ini second change-nya mau diapain? Tanya sama Tuhan. Karena itu kan second change of life gitu. Sekarang sudah punya Kristus nih di dalam hati, sudah memiliki yang terbaik dan yang terbesar. Apa sekarang? Nah, jadi besok dia akan ikut dalam kelompok pemuritan di satu sekolah di daerah Jakarta Pusat. Ya, karena saya tanamkan bahwa ada tugas yang bernilai kekal, ya.
Di dalam pelayanan pengabaran Injil mungkin ini hal yang dianggap sepele oleh banyak orang, tetapi kita percaya sarana ini dengan doa kita, dengan anugerah Tuhan, dengan urapan dari Roh Kudus sendiri, ini akan mengerjakan keselamatan buat orang-orang yang kita layani. Jadi ini tugas ini kelihatan sepele, tetapi nilainya mahal, nilainya kekal. Dan dia bersemangat ya, mereka bersemangat tadi di check out, ada 2 orang. Dan yang ketiga, cukuplah kasih karuniaku bagimu, apa maksudnya? Artinya adalah, yang ketiga silakan slide-nya. Semua ada waktunya, ya. Semua ada waktunya. Kalau yang pertama tadi adalah kita harus terus bergantung pada Tuhan, terus kita diingatkan bahwa Yesus adalah yang terbaik dan yang terbesar dalam hidup kita, sudah kita terima dan kita miliki. Kita juga diingatkan melalui perkataan Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, semua ada waktunya. Ya, dalam kehidupan kita secara pribadi atau dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam pelayanan kita, seringkali ada air mata, betul nggak? Ya, mungkin yang teman-teman yang lain nggak ada ya, tapi kalau saya sendiri termasuk orang yang cengeng ya, di gereja menyembah Tuhan, kadang-kadang air mata udah jatuh-jatuh gitu, kadang-kadang orang pikir terlalu banyak persoalan kah? Padahal terharu dengan kebaikan Tuhan, terharu dengan kemurahan Tuhan. Tetapi ada kalanya juga air mata itu adalah air mata pergumulan, air mata masalah-masalah gitu ya, yang dibawa sama Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan katakan air mata kita itu ditampung dalam kirbatnya. Ada di dalam Mazmur 56, cuma saya nggak cantumin di sini. Dan semua ada waktunya kita menabur. Ya, pada waktu kita menabur, mungkin kita menaburnya sambil meneteskan air mata. Seperti yang di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Tapi meskipun ada air mata, ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah apapun, tetaplah menabur. Tetaplah mengerjakan bagian kita. Jangan sampai masalah-masalah itu justru membuat kita undur dari Tuhan, merasa kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan nggak buat mujizat? Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Kita kembali ingat, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan selanjutnya, di dalam Yeremia 51 ayat 64b, di bulan Agustus September, saya mengikuti panduan buku Alkitab yang di masa-masa itu bicara tentang Yeremia ya. Pas pembacaannya tuh di Yeremia, di kitab Yeremia, dan menarik sekali Yeremia ini seorang nabi yang melayani dan tidak populer ya. Dia justru dimusuhi oleh nabi-nabi sesama nabi ya, orang-orang yang mengaku nabi tetapi menyampaikan firman yang tidak keluar dari hati Tuhan ya, menyampaikan firman, menyampaikan nubuatan berdasarkan rekaannya sendiri, berdasarkan pikiran-pikiran mereka sendiri, dan Tuhan berkata itu daripadaku gitu. Tapi Yeremia seringkali dia dibuat bungkam oleh orang-orang ini dan tidak dibuat speechless gitu ya, dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa membela dirinya. Tetapi menariknya ya, dalam tugas-tugas Yeremia sama dengan kurang lebih dengan apa yang dialami oleh Paulus. Yeremia juga dipenjara, dikurung gitu ya, di sebuah pelataran, dibuang ke sumur, hampir mati di dalam sebuah sumur. Kemudian ada hal-hal yang lain juga, tantangan-tantangan Yeremia waktu dia ditugaskan Tuhan untuk menjadi nabi bagi orang-orang Yehuda. Nah, ada satu ayat yang menarik di dalam Yeremia 51 ayat 64b. Jadi Yeremia ini ada 52 pasal ya. Dan di satu pasal, 2 pasal yang sebelum terakhir, itu di situ ditulis, sampai di sinilah perkataan-perkataan Yeremia. Ini kata-kata yang begitu sederhana ini, yang begitu singkat ini sepertinya keluar dari Alkitab memberkati hidup saya. Artinya apa? Sampai di sinilah perkataan-perkataan Yeremia. Berarti sudah sampai di situlah tugasnya Yeremia. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Kita pakai untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Waktu dikatakan sampai di sinilah perkataan-perkataan Yeremia, ini memberikan kepada saya sebuah berkat bahwa ya semua ada waktunya. Ya, apa yang kita lakukan tidak selamanya mungkin kita akan terus-terusan melayani ya, seperti ini ya, karena nanti kan semakin bertambah usia. Saya sendiri ketemu dengan teman-teman gitu ya, yang 20 tahun lalu di pelayanan di YPPK, kerjasama dengan LPPI, yang dimana kami dimuridkan, wah senior-seniornya udah bertambah usianya. Ya, yang dulu kan terbayang karena jarang ketemu, yang terbayang tuh waktu 20 tahun yang lalu wajah-wajahnya, oh yang sekarang udah mulai ada sedikit lipatan-lipatan yang keluar gitu ya. Tetapi
semuanya masih eksis melayani, semangat, puji Tuhan, itu hal yang luar biasa, memberkati ya. Nah, di sini dikatakan bahwa sampai di sinilah perkataan-perkataan Yeremia menandakan tugas Yeremia di dalam menyampaikan firman Tuhan sudah selesai. Nah, demikian juga kita di dalam tugas-tugas pelayanan ada waktunya, itu semua tidak lagi dapat kita kerjakan. Ya. Nah, dikatakan di dalam Yohanes 9 ayat 4 ini Tuhan Yesus yang berkata, bisa ditampilkan ya bagian C. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, keadaan kita saat ini adalah keadaan siang. Ya, nanti akan datang malam di mana seorang pun tidak dapat bekerja. Ada orang-orang yang terkenal ya, yang penyanyi-penyanyi yang kalau saya sebutkan pasti semua tahu, tetapi waktu dia dalam usia tertentu, dia kena satu penyakit yang membuat dia tidak bisa menyanyi lagi. Setelah dia dikunjungi, dia menangis. Dia bilang, saya menyesal, saya tidak pakai suara saya untuk memuji Tuhan. Tetapi ini biarlah menjadi pengingat buat kita, bahwa selagi masih ada kesempatan, mari kita melayani Tuhan, mari kita lakukan yang terbaik. Dalam melayani Tuhan pasti ada tantangan, ada friksi. Ya pasti di mana-mana, di pelayanan, di persekutuan, di gereja, itu ada friksi. Itu hal yang biasa. Masalah itu biasa untuk menumbuhkan kasih kita satu dengan yang lain, untuk menumbuhkan keteguhan iman kita, untuk menumbuhkan sesuatu yang baik dalam kita kalau kita memiliki atau meresponinya dengan benar. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yang keempat adalah kita juga diingatkan Tuhan bahwa ada upah dari setiap apa yang kita kerjakan. Dan berbicara tentang upah, kita harus ingat bahwa surga tidak pernah keliru dalam mencatat hal-hal yang kita lakukan. Amin. Amin ya. Ini ayat yang sangat familiar di dalam 1 Korintus 15, ini sangat familiar untuk orang-orang yang di dalam pelayanan ya. 1 Korintus 15 ayat 58, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jeripaya kita dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Bahkan Nebukadnezar pun waktu dia Tuhan suruh untuk memerangi bangsa-bangsa tertentu, termasuk Yehuda, Tuhan bilang, aku akan kasih dia upah. Itu Nebukadnezar. Apalagi orang-orang yang melayani Tuhan karena mengerti panggilan Tuhan, karena mengerti bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, yang sangat berharga. Dan pesan ini, message ini, atau berkat ini, Tuhan inginkan supaya itu diterima atau dialami oleh orang-orang yang lain. Dikatakan di sini 1 Korintus 15 tadi ya, jeripaya kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Lalu kemudian ada reward, ada Matius 25 ayat 23 dikatakan di situ ya, ini tentang perumpamaan tentang hamba yang baik dan setia ya. Di situ dikatakan, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tentunya ini yang kita harapkan ya. Kita kan di sini dikatakan upah. Ingat ya, kita nggak usah kejar upah. Karena upah itu otomatis. Kita nggak usah cari juga panggung ya, cari nama, cari apa lagi ya, cari muka, cari panggung, cari nama, cari pengakuan gitu ya dari orang lain gitu. Bahwa kita ini orang yang hebat atau apa. Nggak usah. Kita cari aja bagaimana caranya supaya saya tetap setia di dalam Tuhan, dan satu waktu saya dapat mendengar Tuhan berbicara kepada setiap kita, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Indah sekali kalau misalnya perkataan Tuhan kita dengarkan ya. Ada reward, tetapi jangan kejar reward. Kejarlah perjumpaan kita nantinya dengan Sang Juru Selamat kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang terakhir saya mau ingatkan, ada satu kejadian di mana Yohanes, murid Tuhan Yesus ya, bukan Yohanes Pembaptis, tapi Rasul Yohanes waktu dia masih menjadi murid Kristus, di perjamuan kudus yang terakhir, di perjamuan sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Yohanes ini dicatat ya dalam satu bagian Injil, dia bersandar di dadanya Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Dia dianggap sebagai guru dan Tuhan oleh Sang Rasul. Tetapi pada waktu dia di Pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan tentang kemuliaan Tuhan, untuk berdiri pun dia tidak sanggup. Yohanes tersungkur dan seperti orang mati, itu dia punya gambaran. Kalau kita suka
dalam kondisi-kondisi tertentu ya, dalam kekecewaan, kita mempertanyakan Tuhan, terus kita ngomong kayak gini, Tuhan, lu kok kayak gitu sih Tuhan? Lu kok tega banget sih Tuhan? Lu. Gitu. Untuk sekarang oke lah ya, tetapi semakin kita mengenal Dia, semakin kita melihat kebenaran-kebenaran firman-Nya, ya, bagaimana otoritas Tuhan itu, bagaimana kuasa Tuhan, keagungan dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan oleh kebenaran firman, maka kita akan menghormati Dia. Kita memiliki rasa takut, bukan ketakutan, tetapi ketakutan yang ilahi, sebuah respek ilahi yang muncul dalam kehidupan kita, sehingga akan kita tidak akan berarti lagi yang namanya mau cari muka, mau cari nama, mau cari panggung yang seperti itu, mau cari pengakuan gitu ya. Itu tidak berarti lagi. Kenapa? Karena kita satu waktu akan berjumpa dengan juru selamat kita, Tuhan kita di dalam kuasa kemuliaan dan keagungannya. Puji Tuhan, firman Tuhan ini saya simpulkan sekali lagi, kita harus terus bergantung pada Tuhan. Kita diingatkan bahwa yang terbaik dan yang terbesar dalam hidup sudah kita terima dan kita miliki. Dan ketiga adalah semua ada waktunya. Dan yang terakhir, kita akan menerima upah dari Tuhan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh terus menolong kita, menggairahkan kita terus di dalam kita melayani, mengiring Tuhan.